What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Tahan. Iya, Tahan. Kenapa sih gak percayaan banget? Film ini tuh menceritakan tentang seorang wanita callingan cuy. Dan kalau udah ngomongin wanita callingan, pasti banyak adegan push ranknya. Jadi nonton sendirian ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film akan berfokus pada seorang wanita bernama Alice. Dia bekerja sebagai wanita callingan. Dan pada saat itu dia terlihat agak kesal lantaran pelanggannya nggak membayar upahnya sesuai tarif yang telah mereka sepakati. Akhirnya untuk melampiaskan kekesalannya itu, Alice lalu membeli sepaket narkoboy dari temennya dan mereka pun janjian bertemu di sebuah klub malam. Singkatnya, sesampainya di sana, Alice pun langsung melakukan transaksi di depan teman-temannya tanpa ada rasa beban sedikit pun. Saat mereka mengobrol, nampak seorang pria tampan yang cukup menarik perhatian Alice. Teman-temannya pun menyarankan untuk mendekati pria tersebut. Dan satset, Alice pun langsung mengajaknya ke rumah untuk melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Singkat cerita, keesokan paginya, ibunda Alice yang bernama Nora terlihat sangat santai ketika anaknya mengajak seorang pria menginap di rumah mereka. Nora hanya protes karena kemarin malam suara prot-prot mereka begitu keras yang takutnya terdengar hingga ke rumah para tetangga. Nora juga khawatir nih kalau simpenannya Alice yang bernama Mas Dedi ini tahu kalau rumahnya disalahgunakan sebagai tempat open bookingan. Pasalnya rumah yang mereka tinggali sekarang adalah pemberian dari Mas Dedi yang dia berikan semata-mata hanya sebagai hadiah agar Alice nggak keluyuran dan open booking lagi cuy. Mendengar hal tersebut, Alice pun teringat jika Mas Dedi akan berkunjung ke sana nanti malam. Maka dari itu Alice pun meminta ibunya agar mengungsi sementara waktu ke tempat lain. Nora pun setuju asalkan Alice memberinya sejumlah uang. Awalnya Alice enggan memberikan uangnya, namun akhirnya dia menuruti permintaan ibundanya setelah Nora menyinggung pengorbanannya yang telah membesarkan Alice sampai jadi wanita callingan yang sukses dan membanggakan. Malam harinya Mas Dedi pun tiba di sana dan disambut dengan pelukan manja dari Alice. Sambil merajuk, Alice menanyakan mengapa Mas Dedi jarang menemuinya belakangan ini. Dia pun meminta maaf dan mengatakan jika dia sedang sibuk untuk persiapan restoran barunya yang akan opening di ibu kota. Untuk mendapatkan lebih banyak uang, Alice berbohong kepada Mas Dedi dan mengatakan jika ibunya sedang sakit ginjal sehingga membutuhkan biaya untuk berobat. Tanpa berpikir panjang, Mas Dedi pun mengatakan akan mentransfer sejumlah uang dan sesudah itu mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi dengan sangat full power. Sesudah semuanya beres, Alice langsung mengajak temannya yang bernama Michelle dan teman-teman yang lainnya untuk party di sebuah klub. Kali ini giliran Alice mencari hiburan dengan menggunakan jasa pria callingan. Dan setelah berbasa-basi sejenak, mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi. Esok paginya sesampainya di rumah, Alice pun langsung dimarahin sama ibunya karena ketahuan habis ngamburin uang di tempat hiburan. Selain itu, di sana Nora kembali meminta uang kepada Alice dan mengaku jika dia sedang terlilit hutang akibat bermain gaple. Mendengar omongan seperti itu tentunya membuat Alice menjadi emosi. Dimana selama ini dia udah bekerja keras jualan kembang goyangnya ke banyak pria, namun ibunya malah berleha-leha dan menghabiskan uangnya untuk bermain gaple. Tak kuat dirongrong oleh ibunya selama ini, Alice pun lantas mengusir ibunda dari rumah tersebut. Singkat cerita, ketika Alice dan Michelle berada di tempat gym, tanpa sengaja mereka bertemu dengan Marcus, teman kelas SMA-nya Alice saat dulu. Marcus berkata jika dia bekerja di gym itu sebagai tim marketing. Lalu ketika Marcus menanyakan pekerjaan dari Alice, dia malah nggak bisa berkata apa-apa. Untungnya Michelle dengan cepat mengatakan jika temannya itu berjualan online shop. Dan sesudah itu obrolan mereka pun diakhiri dengan pemberian nomor telepon Alice kepada si Marcus.
Di malam harinya, Alice pun jujur kepada Michelle jika dulu Markus merupakan mantan kekasihnya. Namun kini Alice merasa harus jaga jarak dengannya karena takut pekerjaan aslinya akan terbongkar. Lantas setelah selesai video callan, gak diduga ternyata Mas Dedi pun datang ke sana secara tiba-tiba. Dengan emosi, Om Ded mengatakan jika dia sudah mengetahui selama ini rumah yang dia berikan kepada Alice justru digunakan untuk berpusreng bersama dengan pria lain. Lantas Alice pun diberikan pelajaran oleh Om Ded. Namun tiba-tiba dari arah belakang ibunya Alice muncul dan langsung menghujam Om Ded berkali-kali hingga membuat Om Ded jadi meninggoy di tempat. Sambil menenangkan Alice, ibunya pun berkata bahwa dia nggak akan membiarkan siapapun menyakiti anaknya itu. Dan sesudah Alice mulai tenang, Nora pun lalu mengajaknya untuk membersihkan tempat tersebut. Lantas setelah itu mereka pun pergi ke suatu tempat dengan menggunakan mobil miliknya Om Ded. Mereka ternyata pergi ke sebuah bengkel dan menyuruh montir di sana untuk segera menghancurkan mobil tersebut. Gak lupa Nora juga memberikan sejumlah uang dan berpesan kepada montir itu untuk menutup mulutnya rapat-rapat. Namun begitu sang montir mulai memeriksa mobil, apesnya dompet Alice tertinggal di dalam mobil, sehingga hal itu pun digunakan oleh sang montir untuk mencari alamat mereka dan minta duit tentunya ke ibunya Alice. Sang montir pun mengaku jika dia telah ditanyai pihak kepolisian tentang asal-usul mobil yang diserahkan Nora tempo hari. Dan agar dirinya tetap tutup mulut, dia pun meminta uang sejumlah 300 peso. Lantas di saat montir itu lengah, Nora pun langsung menghujamnya hingga meninggoy di tempat. Mendengar keributan itu, Alice pun keluar dan menyaksikan ibunya secara langsung. Singkat cerita, keesokan malamnya Alice terpantau sedang dirias oleh Nora. Saat itu Alice bilang kalau dia ingin pensiun jadi wanita callingan. Namun di sini Nora bilang kalau Alice memiliki paras yang sangat cantik dan sangat sayang jika dia memilih hanya menjadi seorang karyawan. Lantas setelah itu Alice pun mendapat sebuah pesan dari seorang kliennya. Dan iya, sang ibu pun langsung menyuruhnya menemui pria itu sembari menyemangatinya. Dan setibanya di sebuah hotel bintang 5, Alice pun hanya bisa menangis ketika dipusreng oleh pria tuir ini. Beberapa hari kemudian Alice menangis menelpon Markus yang saat itu berada di jalan. Merasa hal itu sangat genting, Markus pun mengatakan akan segera pergi ke rumahnya. Gak lupa Markus juga menghubungi Michelle dan memberitahu jika Alice sedang dalam bahaya di rumahnya. Di sisi lain ketika Alice akan pergi dari rumahnya, dia pun ketahuan oleh ibunya. Alice pun ditanya akan kemana dia pergi. Alice pun menjawab bahwa dia akan pergi bersama Michelle dan juga Markus. Dan disinilah muncul kecurigaan dari Nora bahwa Alice akan melarikan diri darinya. Pada akhirnya kelapanya Alice pun diadu sama tembok sama Nora cuy. Singkatnya beberapa saat kemudian Markus pun tiba di rumah Alice. Karena gak ada respon saat dipanggil, Markus pun memutuskan untuk masuk perlahan-lahan melalui pintu yang gak terkunci. Nah pas udah di dalam rumah, tiba-tiba aja Markus terjatuh dan pingsan. Lantas ketika tersadar, dia pun sudah dalam posisi terikat di pangkuannya Alice. Saat itu Alice mengaku jika dia adalah Nora. Dia mengatakan bahwa dulu Alice sangat sakit hati kepada Markus ketika dia meninggalkannya begitu aja. Lantas kita diajak flashback ke beberapa scene di mana memperlihatkan sosok Alice yang ternyata dia sendirilah yang memulangkan Om Ded serta si montir bengkel ke dunia anime. Keberadaan Nora selama ini ternyata hanyalah imajinasi dari Alice semata aja cuy. Dan bisa dibilang dialah yang merupakan psikopatnya cuy. Dan sekarang Markus pun harus bertarung dengan Alice. Tapi untungnya Michelle datang di saat yang tepat dan dia pun langsung mendorong Alice. Kita lalu dibawa flashback lagi ketika Alice sedang depresi dan memegang sebuah cutter. Lantas ketika Nora akan menenangkannya, secara tiba-tiba Alice malah mengarahkan cutter itu kepada Nora dan dia pun langsung berpulang ke dunia anime. Beberapa hari kemudian terlihat Markus dan Michelle yang sedang berbincang dengan seorang dokter di sebuah RSJ, tempat di mana Alice sekarang dirawat. Dokter itu menjelaskan jika Alice mengalami gangguan ilusi dari usia 16 tahun.
dikarenakan dia belum bisa menerima kepergian ibunya. Meskipun Alice udah dijadiin wanita callingan sejak duduk di bangku SMA oleh ibunya, namun Alice tetap mencintai ibunya dengan setulus hati dan terus mengingatnya sampai saat ini. Di akhir film, Marcus dan Michelle pun hanya bisa menatap iba kepada Alice yang sedang berbaring di balik selnya. Selain itu, mereka pun hanya bisa menjenguk dari kejauhan dikarenakan Alice sudah tergolong sebagai orang yang sangat-sangat berbahaya. Dan setelah itu, film pun selesai.